Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, Bu Daryanti. Seterusnya yang saya hormati Bapak Ibu peserta IAT kali ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia yang sangat banyak sekali sampai saat sekarang ini. Selanjutnya salawat dan salam tidak bersama-sama mari kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan bagi kita dalam hidup dan kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, hari ini sudah kita hadirkan narasumber yang sudah hebat sekali, yang mantap dalam penyampaian tentang literasi digital. Jadi materi kita dalam IAT hari ini adalah literasi digital. Langsung saja kepada Ibu narasumber kita, Ibu Daryanti, untuk menyampaikan, menjelaskan, memaparkan kepada kita semua tentang literasi digital tersebut. Kepada Bu Daryanti, kita persilakan dengan segala hormat. Putus. Balik? Putus. Apa barangkali anunya masih apa? Kan sudah disampaikan tadi bahasanya ada keluar dulu nanti masuk lagi. Apa nanti kita proses pengeditan nanti insya Allah bisa itu. Pak, nanti yang merekam dari situ ya? Saya nggak usah merekam ya? Halim aja. Ya, lagi. Pokoknya direkam sama Pak Halim. Oke. Lagi direkam sampai selesai. Ya, terima kasih Pak. Nanti diedit, nanti dikirim ke linknya, dikirim nanti. Iya. Halo Pak Rizky. Halo. Kebetulan sinyal Lambo terputus, rupanya Tainjo atau Pak kabel data tuh masuk balik. Nah, iyalah, masuk kan? Lah. Pokoknya kalau terputus, Peko tinggal itu aja mau connect balik aja tidak ada masalah. Ulang balik. Diulang atau lanjut? Setelah dieditnya? Bapak Lim? Bisa. Ulang? Bisa? Enggak, lanjut boleh? Ulang boleh, lanjut boleh. Ulang saya? Ulang. Ulang salah, ulang. Mari, ulang salah supaya mana. Nah, siap Bu Darli? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu narasumber kita, Ibu Daryanti dari SMK 1 Payakumbuh. Seterusnya yang saya hormati Bapak dan Ibu-Ibu peserta IAT kita pada hari ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sangat banyak sekali sampai saat sekarang ini. Selanjutnya salawat dan salam tidak bosan-bosannya marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan bagi kita dalam hidup dan kehidupan. Ibu narasumber, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya. IHT kita hari ini materinya adalah tentang literasi digital. Sengaja kita mengundang narasumber yang ahli di bidang literasi digital ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita pahami dan dapat kita aplikasikan dalam pembelajaran kita di sekolah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita minta kepada narasumber kita Ibu Daryanti untuk memaparkan tentang literasi digital ini. Kepada Ibu Daryanti kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Rizky atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan mengenai literasi digital dalam kegiatan in-house training kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, literasi digital ini sengaja saya kumpulkan dari berbagai sumber. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini dapat Bapak Ibu pahami dan bisa dicatat nanti kalau ada poin-poin yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di akhir sesi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, pengalaman memanfaatkan teknologi
Dan saya dahulu pernah mengajar KKPI. Kalau dulu bukan KKPI tapi komputer akuntansi. Kemudian berubah struktur kurikulum, berpindah ke KKPI, saya juga ngajar KKPI. Tetapi setelah masuk ke mata pelajaran SIMDIK, SIMKOMDIK, itu tidak linier lagi, maka saya stop mengajar. Tetapi tetap di kejuruan saya mengajar komputer akuntansi, seperti itu. Nah, pengalaman saya dalam memanfaatkan teknologi ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, memudahkan komunikasi dalam pekerjaan seperti bagaimana mengkondisikan pembelajaran pada hari esoknya, berkomunikasi dengan Wakasapra, kemudian mengkomunikasikan dengan Waka Kesiswaan, bagaimana mengumpulkan peserta didik. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua sangat membantu dalam mencari bahan ajar, baik itu modul, baik itu cuplikan-cuplikan materi, atau mungkin bahkan e-book atau buku digital dan buku-buku lainnya. Terus yang ketiga, memudahkan melakukan pekerjaan yang efektif dan efisien dan ekonomis. Nah, maksudnya di sini pekerjaan lebih mudah dan bisa cepat. Dan kalau misalkan kita mau punya buku, tidak perlu beli buku, cukup dengan buku digital seperti itu. Jadi terbantu sekali, sangat terbantu sekali dengan adanya IT atau teknologi informasi. Terus yang keempat, hasil yang dibuat lebih bagus, tertata, menarik, dan berwarna. Nah, kalau misalkan saya menyajikan materi kepada siswa atau peserta didik dengan menggunakan PowerPoint, itu bisa diberi latar belakang yang sesuai dengan kompetensi keahliannya, kemudian diberi warna yang menarik, bisa juga diberi animasi-animasi. Terus yang kelima, lebih awet karena tidak mudah sobek. Nah, ini maksudnya dokumen-dokumen yang tersimpan itu tidak mudah basah karena tidak disimpan dalam bentuk kertas, tidak mudah robek karena dia hanya berbentuk soft copy. Nah, terus tidak butuh lemari untuk menyimpan dokumen karena dia bisa dikompres, bisa di-zip, lebih hemat tempat dan ruang. Cukup dengan memori komputer, cukup dengan hard disk eksternal, atau bisa juga bahkan disimpan di Google Drive. Seperti itu. Terus yang ketujuh, data bisa diakses kapan saja, di mana saja. Jadi seandainya saat ini saya tinggal buku paket di sekolah, sementara di rumah saya melakukan pembelajaran, nah saya punya soft copy-nya Bapak Ibu ya, sehingga bisa saya ambil kapanpun. Dan kalau misalkan saya mau menggunakan handphone, itu yang ke-8, bisa juga menggunakan handphone. Saya simpan di Google Drive, nanti bisa diambil kapan saja. Terus yang ke-9, mudah mengirim file dan informasi apapun. Jadi kalau ada yang butuh, siswa, peserta didik, Bu, boleh minta filenya Bu, saya bisa share, seperti itu. Nah, lanjut yang berikut. Contoh-contoh aplikasi pembelajaran menggunakan IT. Nah, ada rumah belajar. Terus kalau yang kedua, rumah belajar itu ada kalau untuk Sumatera Barat namanya rumah belajar Si Cadia Pandai. Nah, terus ada Emudo, ada Moodle, Microsoft, ada Crayonpedia, ada Wikido. Kemudian ada Sispo, SMK 1 Payakumbuh menggunakan Sispo SMK 1 Payakumbuh. Walaupun masih belum sempurna dan masih butuh perbaikan-perbaikan. Terus ada contohnya lagi Google Classroom, ada WA Group, ada Zoom Meeting, Google Meeting, dan Webex, serta GC Meet. Nah, ini yang keempat-empatnya itu model video seperti kita lakukan saat sekarang ini. Seperti itu Bapak Ibu. Terus di rumah belajar, nah cara menggunakannya bagaimana? Nah, yang pertama kita identifikasi dulu perangkat komputer dan gawai Android. Atau dengan komputer menggunakan Windows versi yang sesuai dengan itu. Terus kita unduh aplikasinya Bapak Ibu ya. Lalu kita lakukan instalasi sesuai dengan petunjuk atau langkah-langkah install, dan baru dapat kita gunakan aplikasi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Apa tantangan menggunakan IT ya? Ini yang saya alami, tantangan-tantangan dalam menggunakan IT. Yang pertama, sinyal putus nyambung, artinya tidak stabil ya.
Kemudian ada perangkat yang tidak mendukung. Nah, seringnya karena aplikasi ini naik-naik versi terus, itu versi-versi terbaru kadang-kadang di gawai tertentu itu tidak mendukung, harus butuh upgrade gawai. Nah, terus tantangan lainnya adalah kita belajar lagi karena ada tambahan informasi, tambahan aplikasi, ada yang baru, kita belajar lagi. Tidak berhenti belajar, Bapak Ibu. Ya. Terus tantangannya gaptek atau gagap teknologi karena tidak semua orang itu bisa beradaptasi dengan teknologi itu dengan cepat. Nah, makanya kita butuh bertanya, butuh kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, kemudian butuh waktu lebih lama berikutnya ya. Karena seperti saya mau membuat PowerPoint itu pengen lebih menarik, pengen videonya lebih ada interaktif gitu. Jadi butuh waktu dalam melakukan penyetingan. Nah, itu barangkali. Nah, terus seperti tadi ya Bapak Ibu ya harus update terus karena versi dari aplikasi selalu ada perbaikan, selalu ada perubahan, selalu naik versi. Nah, terus menambah gadget karena menyesuaikan dengan aplikasi Bapak Ibu ya. Karena naik versi, kita beli gadget baru yang lain. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Oh, Bapak Ibu, itulah materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan literasi digital. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Pak Rizky. Mohon maaf, salah janggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ibu narasumber kita yang sudah memaparkan kepada kita semua tentang literasi digital. Ya, yang pertama, ya, yang sudah dijabarkan tadi adalah mengenai pengalaman memanfaatkan teknologi. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat kalau kita menggunakan teknologi, baik itu di pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari dan sebagainya. Jadi ada 9 yang disampaikan oleh Bu narasumber kita tadi. Kemudian selanjutnya ada contoh aplikasi pembelajaran. Ya, ada 14 buah tadi. Ya. Kemudian materi selanjutnya sudah sampaikan beliau mengenai rumah belajar. Jadi rumah belajar adalah salah satu aplikasi pembelajaran yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sudah dijelaskan oleh Ibu narasumber kita tentang cara mengunduhnya. Cara mengunduhnya. Kemudian selanjutnya tantangan. Jadi tantangan kita dalam menggunakan memanfaatkan teknologi ini. Jadi ada sekitar 7 tadi. Terima kasih sekali lagi Bu narasumber. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu narasumber kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada yang ingin ditanyakan, pertanyaan, saran dan sebagainya, silakan ya. Mulai dari Bu Sri atau Pak Halim. Ya. Oke. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan moderator. Berpedoman kepada situasi dan kondisi guru kita di saat ini, barangkali di sini kami mengacu ke SMK 2 Payakumbuh dulu. Hampir 80% guru kita itu adalah guru-guru senior. Dalam arti kata, guru yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, bahkan mereka kalau ada pembaruan ini belum lagi dilaksanakan, mereka ini beban. Itu anggapan pertamanya seperti itu. Nah, yang kami tanyakan, bagaimana trik untuk meyakinkan guru-guru ini untuk mau menggunakan IT dalam pembelajaran atau mau mempelajari pemanfaatan IT tersebut. Terima kasih. Ya. Ya. Langsung dijawab persis ya. Ya, terima kasih Pak Halim. Ya. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Halim, ya. Jadi banyak guru-guru sekarang ini yang tidak mau menggunakan atau memanfaatkan teknologi literasi digital ini. Ya, karena mereka mungkin tidak tahu apa sih sebenarnya manfaatnya itu. Ya. Jadi diminta Pak Halim, bagaimana trik dan tips yang
diberikan oleh narasumber agar guru-guru tersebut mau untuk menggunakan literasi digital atau memanfaatkan teknologi tersebut. Pada Bu narasumber, silakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Rizky, juga Pak Halim ya. Ini sekedar bercerita mengenai pengalaman saya di SMK 1 Payakumbuh. Kami di SMK 1 Payakumbuh itu kebetulan saya buat programnya beberapa kali melaksanakan pelatihan. Jadi sebelum kita paksa mereka melakukan pemakaian IT dalam pembelajaran, itu dibuat pelatihan-pelatihan dulu, Pak ya. Jadi ada beberapa kali melakukan pelatihan, ada 2 tahun melakukan pelatihan, itu dibagi 20-20 peserta. Itu langkah pertama silahkan mendaftar saja dulu. Jadi Bapak Ibu yang mau pelatihan PowerPoint, mau pelatihan Word, kita bagi seperti itu, mau pelatihan Excel, silahkan mendaftar. Dan diberi transport, diberi uang saku, ada uang sakunya, maksudnya ada transportnya, dan ada konsumsinya, seperti itu dulu Bapak ya. Nah, lalu mula-mula tuh memang agak enggan-enggan, tapi ternyata yang semangat itu malah guru-guru senior itu malahan Pak Halim. Karena katanya kalau dibantu, dipandu mau. Kalau dibantu ditolong mau, begitu katanya. Saya jawab, mau Bu, kami mau bantu. Jadi akhirnya mereka mau. Setelah kami buka dulu 4 kelas di awal, 4 kelas itu mulai dari materinya ada Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, dari 4 kelas ini ternyata yang semangat tinggi itu malah guru senior. Bahkan sering tuh sampai jam 11 malam menghubungi saya, telepon saya, tanya begitu. Nah, itu tahap 1. 2 tahun itu Pak ya, 2 tahun. Kemudian tahap 2-nya itu saya buat 2 program. Programnya membuat media ajar, modul, dan PowerPoint. Itu tadi ya, setelah pelatihan tadi bikin modul dan PowerPoint. Itu diberi uang pengganti pembuatan bahan ajar. Itu kalau untuk modul, saya bekerjasama dengan program yang ada dibuat di kurikulum, itu dibiayai 100.000 per modul. Kemudian yang PowerPoint 50.000 kalau menggunakan bahasa Inggris. Terus di bawah itu kalau menggunakan bahasa Indonesia saya kurangi begitu kan, ada jumlahnya dikurangi misalkan 25.000 kalau bahasa Indonesia. Ternyata guru-guru mau bahasa Inggrisnya, jadi banyak juga yang terkumpul PowerPoint. Jadi sebetulnya pada akhirnya mereka mau melaksanakan, tapi didahului dengan pancingan seperti itu Pak ya. Kebetulan program itu ada di anggaran RKS yang kami susun seperti itu. Nah, kemudian sampai sekarang setelah itu kita buat program e-rapor. Jadi bukan membuat program sebetulnya, kita mulai melaksanakan e-rapor. Itu karena dia sudah bisa PowerPoint, sudah bisa Word dan Excel, kita tingkatkan melakukan aplikasi e-rapor. Itu kita kebetulan waktu itu di provinsi yang mau ikut sekolah-sekolah itu mendatangkan narasumber dari pusat, nah bersama-sama mendatangkan narasumber, sehingga kami juga ikut waktu itu. Nah, setelah itu kita laksanakanlah e-rapor di sekolah kita. Nah, mula-mulanya memang seperti Bapak tadi ada resistensi, ada penolakan. Tapi perlahan-lahan, tapi tetap dibantu. Saya bantu, Bu. Kami bantu. Nah, seperti itu. Akhirnya sampai sekarang kita melakukan pembuatan pengolahan nilai, segala pengolahan nilai itu di e-rapor seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Darling. Jadi intinya ya tipsnya yang pertama itu buat program-program yang membuat guru itu nyaman menggunakan literasi digital atau memanfaatkan teknologi. Contohnya kita beri dia transport, jadi kan dia nyaman. Kemudian kalau yang kedua mengenai e-rapor, itu kalau menurut saya ya program yang kedua itu paksa mereka seperti membuat aplikasi baru, bukan aplikasi baru. Aplikasi e-rapor itu adalah aplikasi yang sejalan dengan Daklodik, dan itu di seluruh sekolah SMK dan seluruh sekolah itu harusnya menggunakan e-rapor. Ketika nilai dientrikan ke e-rapor, itu semua guru wajib mengentrikannya. Itu tidak ada yang kecuali ya. Ketika mereka tidak mau mengentri, tidak mau menggunakan literasi digital untuk mengentrikan, maka nilainya tidak akan terinput masalah
ada di rapor, ada di siswa. Jadi dengan seperti itu, yang kedua itu paksa mereka dengan menyediakan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh sekolah. Jadi mereka mau. Ya. Terima kasih Bu Darling. Ya, mungkin itu jawabannya Pak Hadim. Selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan. Sebentar ya Bu, ada tamu sebentar. Oh ya, silakan. Ya. Mungkin itu saja hasil dari HIAT kita kali ini. Kita minta terima kasih sekali lagi kepada Bu Darling yang sudah menjelaskan, yang sudah memaparkan kepada kita semua tentang literasi digital. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum kasih tanggapan ya. Ya, sedikit saja Bu. Iya, Bu. Iya, silakan. Sama sih dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Halim ya, bahwa memang guru-guru senior itu seringkali belum apa-apa sudah pesimis gitu. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yenti, sepertinya itu menjadi inspirasi untuk saya nanti juga disampaikan di sekolah binaan saya. Jadi mungkin kepala sekolahnya juga harus peduli gitu dengan hal-hal seperti itu supaya guru-guru juga semangat untuk mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Nah, selain itu juga memang selain yang tadi itu hal yang tadi memang guru-guru juga psikologisnya juga harus dinyamankan gitu ya. Dengan misalnya perhatian kepala sekolah, kemudian contoh-contoh yang baik dari manajemen sekolah, juga selalu memberikan semangat seperti tadi ya Bu Yenti, membantu siapapun yang perlu bantuan. Nah, itu sangat bagus sekali. Memang mereka sebetulnya malas pada awalnya saja gitu ya. Saya juga dulu pada awalnya malas, tetapi ketika sudah mengikuti dengan berbagai macam aplikasi, platform, jadi senang tuh. Jadi saya juga senang berselancar gitu di dunia maya dengan berbagai macam medsos, kemudian juga platform gitu, dengan mempermudah pekerjaan kita untuk supaya lebih mudah dan lebih cepat selesai. Itu saja Bu, terima kasih untuk inspirasinya. Mudah-mudahan bisa diterapkan juga nanti di sekolah binaan saya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, kita tutup saja Ibu. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak semuanya yang sudah hadir. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dalam kegiatan IAT kita ini. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.